Ya, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 16 ya, 16 Maret jam 11.14 siang menjelang waktu salat duhur. Baik, saya punya saham MPIX yang sekarang lagi suspend ya. 1, 2, 3, udah 3 hari, tanggal 13 sampai tanggal 13, 14, 15 disuspend. Nah, kenapa disuspend? Kita akan baca beritanya di Bursa Efek Indonesia. Ini keluar tanggal 8 Maret ya. Penghentian sementara perdagangan saham dan waran seri 1 PT Mitra Perdagangan Indonesia Tbk atau MPIX dan MPIX seri W. Nah, inilah isinya. Isinya adalah sehubungan dengan terjadinya bla bla bla, artinya harga kumulatif yang signifikan, penurunan harga kumulatif asing turun ya. Sampai kapan? Berusaha mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Persero. Jadi ini mulai sesi 1 perdagangan tanggal 13 Maret sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut. Jadi belum ada kabarnya. Yang pasti waktu sesi pertama pada tanggal 13 Maret itu langsung suspend. Dan ternyata tanggal 27 Februari juga bursa juga memberlakukan penghentian sementara ya. Cuman 28-nya langsung dibuka. Kita lihat di sini. Nah, waktu ini kejadian di sini ya. 28-nya di suspend, 27-nya 29-nya dibuka. Nah, tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi kita akan sama-sama belajar di saham MPIX ini setelah suspend yang kedua. Jadi nanti teman-teman bisa belajar, oh seperti ini pergerakan saham ketika sudah disuspend dalam kondisi dia penurunannya tajam ya. Ini emang dari mulai sini emang sini turun cuman nggak di suspend dari sini. Mungkin dibiarkan, waktu di sini baru disuspend ya 3 hari. Nah, ini baru 2 hari langsung disuspend di sini. Ini ya lebih lama karena apa? Karena tidak belajar dari sini ya. Sebenarnya bukan tidak belajar sebenarnya. Mereka tahu gitu loh. Orang-orang yang di sini yang menggerakkan saham MPIX itu tahu. Ini kalau saya begini pasti begini. Istilahnya kalau saya menurunkan terlalu dalam pasti terjadi suspend. Mereka tahu, market maker juga pasti istilahnya mengetahui akan hal itu gitunya. Makanya di sini nanti seperti halnya di sini kenapa ada jarum panjang sama jarum pendek, artinya teman-teman mungkin ya, teman-teman retail karena ini udah suspend 2 kali, mungkin ada yang khawatir cepat-cepatan dijual, ada juga teman-teman yang optimis cepat-cepatan beli, terus ada market maker yang mengambil untung. Bagaimana caranya ya mereka yang lebih tahu lah. Mungkin dikerek bawah dikit baru diangkat seperti ini nih. Kerek ke bawah dikit baru dia kerek ke atas tapi dikempesin lagi. Artinya mereka juga nggak mau rugi gitu ya. Di samping mereka juga nahan harga, ditaikin dikit tapi nanti dibanting lagi. Yang penting dia tidak ke bawah gitu istilahnya. Yang penting tidak ada penurunan lagi gitu kan. Jadi ini adalah suspend yang kedua kalinya dan ini lebih lama ya. Sampai kapan? Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan suspendnya ini dibuka. Tapi tunggu aja lah, nanti teman-teman bisa baca di berita suspend di sini nih ya, di IDX. Di IDX nanti cari aja beritanya di suspensi. Nanti tinggal klik MPIX aja, mungkin teman-teman udah pada tahu. Mudah-mudahan nanti ada pemberitahuan ya, tinggal ketik aja MPIX, atau enggak ya tinggal di gini aja sebenarnya nih. Nah, nanti tuh kan yang 8 Maret ada siapa aja nih. Penghentian sementara perdagangan saham PT Citra Putra Realty, itu akan ada informasi ya. Tapi sekarang kita fokus ke MPIX dulu ya. Kakak kasihin Om. Baik. Tadi ada iklan ya, bentar nggak apa-apa kan. Nah, nanti ketika penurunan di sini nih, ketika penurunan di sini terakhir ya, kita lihat tanggal 8 Maret. Kita lihat tanggal 8 Maret.
Nah, tanggal 8 Maret itu MG buang barang gede banget ya. Gede banget MG ini. Becky juga sama. DR juga sama, SH juga sama. Siapa yang nerima? Teman-teman kita di sini nih. Ya teman-teman kita waktu tanggal sini kan nggak tahu gitu kan, walaupun emang keluarnya tanggal 8, cuman nggak tahu. Kalau tahu mah emang, kalau tahu contohnya mau di suspend gitu kan, besoknya yang bakal beli mungkin gitu kan. Tapi yang menariknya itu, lihat di Foreign ya, di Foreign ada CC ya, CC emang melakukan transaksi sekitar 15.000 lot. Dia sempat jual 1,4.000, jadi tinggal 14.000 ya. Kalau SQ sama AK kita bukannya kita abaikan, tapi yang kita lihat yang terbesar aja. Nah, tanggal 7-nya coba lihat, waktu penurunan juga ternyata CC dan AG ada masuk ya, cuman emang kecil-kecil. Yang seperti biasa, AG adalah broker yang waduh, ini suka neken gitu kan, suka neken ke bawah. Kalau CC ya, kalau CC mah masih enak gitu, kalau diikutin CC masih enak. Makanya ini udah 2 broker yang masuk, kita lihat digabungkan, ternyata AG keluar. Kayaknya AG mengalah nih. Mungkin AG mengalah ya, tapi yang mengambil keuntung adalah ZP ya. Kalau ZP mengambil untung, kenapa? Dia scalpingan ya, dia scalpingan, jadi dia lebih cepat keluar. Istilahnya beli 131, 132 udah caw gitu kan, satu tik aja ya lumayan lah kan, dari 13 miliar. Kalau AG ya udah caw aja dia. Artinya kalau CC udah masuk, sepertinya AG udah keluar aja ya. Kita lihat tanggal 8. Ini Foreign dulu ya, kita urusan Foreign dulu ya. Ya benar, istilahnya AG keluar. Tadi sekarang Foreign itu yang pegang agak banyak dari mulai penurunan tanggal 7 sampai tanggal 8 itu adalah CC. Ya mudah-mudahan untuk Foreignnya ya, untuk Foreignnya CC menguasai. Biasanya kalau CC suka baik lah, dia suka diangkat tapi nggak pernah dikebawahinnya, nggak longsor-longsor amat gitu. Kalau CC itu masih baik lah. Terus kita bicara soal si MG ya. Ini yang bikin waktu saya bikin MAX di sini ya. Nih, waktu tanggal 5 itu emang MG sama Becky itu emang akumulasi gede. Akhirnya besok jualan. Saya kan ikutan juga di sini. Tapi kemarin itu waktu tanggal 7 ada gelagat si open sama dengan apa namanya, si harga sebelum sama harga pas openingnya lebih tinggi opening 1 tik. Wah, ini ada indikasi ini, ya udah dia bener ke atasin dikit, akhirnya di longsorin. Tanggal 8 nya juga kelakuannya benar kan, si MG sama si Becky. Nih lihat tanggal 7 yang ngelongsorin siapa ya, tuh kan si Becky sama si MG, itu kan langsung jualan. Kejadian juga sama di sini, karena apa? Karena lihat pengalaman dari sini, ketika dia gap langsung ke atas. Ini hanya berlaku mungkin di MPIX aja, dari Becky sama MG mau jualnya seperti itu. Jadi dia gap ke atas dulu, baru dia jualan 3 hari, akhirnya disuspend di sini. Dan ini juga sama, ada gelagatnya sedikit sebenarnya, nih kliknya sedikit doang tuh, cuma 1 tik lah, 75, dia buka 176. Tapi ada indikasi itu, makanya saya langsung jual dan bener longsor. Bukan sama prediksi, cuman kalau saya kan berpendapat bahwa ketika ada gap, ketika dari harga sebelumnya terus harga openingnya gap, contohnya harga sebelumnya 176, pas harga open hari besoknya 177. Nah, saya nggak pernah ikut biasanya kalau scalpingan ya. Kenapa? Karena prinsip saya aja gitu. Dia mau naik silahkan, kalau mau turun ya silahkan juga, cuman saya nggak ikut. Tapi kalau harganya masih sama, harga kemarin sama harga hari ini sama,
dia dibawa ke bawah sedikit. Nah biasanya sekali saya pantau tuh, oh pantau si ini udah akumulasi, kita pantau lagi. Seperti saham Humi ya, itu Humi hampir terkecoh loh. Jadi Humi itu bertahan di harga 82, 80, 81, 82 lah, antar segituan. Sempat diangkat ke 84, 2 hari mandeg di 80, tapi cece terus akumulasi. Mau apa nih? Ternyata ya kemarin hari Jumat tanggal 15 di up gitu kan. Jadi kita bicara soal Becky sama MG lagi ya. Jadi kalau si Becky sama si MG besok akumulasi, tapi kita nggak pernah tahu kan kapan istilahnya si BG sama si MG ini akumulasinya, kan nanti setelah jam tutup pasar ya. Mungkin setelah dibuka suspennya ya. Nah, soal di sini kita lihat nih setelahnya tanggal 29. Kita lihat tanggal 29 Februari. Ya kita analisis bodoh-bodohan aja gitu kan. Lihat dari sejarah, lihat dari sejarah yang sudah berlalu. Tuh kan si MG sama si Becky. Tapi si Becky berusaha nahan walaupun si MG jualan. Cuman si MG sama si Becky emang nggak mau kalah gitu kan. Nah, tiba-tiba di sini kan si Becky akumulasi tapi si MG tetap jualan, tapi si harga ditahan, ditekan. Nah, lihat tanggal 1 Maretnya. Kita lihat tanggal 1 Maret apa yang terjadi. Sekarang gantian, si MG yang akum, si Becky yang neken. XL teman-teman kita udah nggak kuat. Akhirnya ya ada sebagian yang dijual gitu kan, ada sebagian yang bertahan. Terus kita lihat juga sesudahnya tanggal 4 ya, sebelum ada akumulasi tanggal 4, maaf kok jadi ke situ, tanggal 4, kita tanggal 4 di sini ya, tanggal 4 ya posisinya ya. Becky masuk lagi, sekarang MG yang keluar tapi XC yang kabur, XL masuk ya. Ini belum terjadi sama Becky sama MG masuk dua-duanya. Nah, waktu di sini akumulasi besar, lihat tanggal 5. Jadi kalau lihat broker summary jangan lihat keseluruhan ya, harus dilihat satu-satu, yaitu yang menjadi analisa seperti itu. Si MG akumulasi lumayan waktu di sini nih, makanya saya bikin judul kan, bagaimana nih broker MG gitu kan. Lihat dari sini, ternyata MG sama Becky itu kerjasama. Wah, ini MG istilahnya udah ngambil di sini gede nih, gitu kan. Ngambil dari si Becky ya, ngambil dari si Becky, dari yang lain lah pokoknya. Tapi si Becky jualan. Pas di sini istilahnya pas tanggal 6 itu si Becky sama si MG ngambil, si MG lagi ngambil lagi kan tanggal 6 tapi lebih besar. Lihat si Becky. Nah, pas di sini tanggal 7-nya kita kan nggak tahu si Becky kira mau ngambil lagi, ternyata yang ngambil si MG lagi. Di sini baru dihajar kan Becky sama MG, boom ya. Kita lihat nih akumulasi dari tanggal ini ya, dari tanggal sini deh ya, siap kan si Becky ngumpulin terus 29 Februari. Kalau untuk kasus kenaikan sama penurunan sebenarnya mah harus satu-satu gitu sebenarnya mah, satu tanggal, jadi kita tahu rentetannya seperti apa sampai tanggal 6. Mulan emang di si MG aja yang bekerja di sini, si MG aja gitu loh. Tapi pas di sini langsung ngebuangnya gede-gedean, bem gitu kan. Nah, waktu di sini itu emang yang bekerja sama berdua nih di sini, si MG sama si Becky. Makanya naiklah ke sini kan. Udah satu tik aja lah ambil gitu kan. Di sini biasa mau Becky udah ngambil, MG udah ngambil besar kan waktu di sini. Tapi MG waktu di sini saya udah buang di sini. Saya curiganya itu pas pas sorenya gitu dilihat kok si MG doang yang ngambil gitu kan. Benar pas tanggal 7
istilahnya ini ada gap, ya udahlah, udah pastilah ini mah bener longsor. Saya niat mau ngambil lagi di sini itu ya, coba lihat nih. Cuma pas lihat tanggal berapa ini, tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret itu wah longsor nih, kita mau ngambil bawah gitu kan, mau nangkap pisau jatuh. Cuman pas lihat sorenya, wis ini si istilahnya si berapa ini, tanggal 7 si Becky buangan gede banget nih, ada si SH juga gitu kan. Pas tanggal 8 nya saya lihat 8 Maret kok Januari, pantesan teman-teman. Bentar sebentar, tadi kacau kayaknya nih, tadi kacau tanggal 7 Maret, pantesan kok begini gitu. Februari, bentar ya. Maret. Maret. Nah, pas tanggal di sini nih, maaf ya, kita ulang lagi. Bener kayak si MG sama si BK langsung keluar tadi. Udah keluar nih. Andai kan di sini si ada pengambilan barang aja lagi si MG, saya mungkin besoknya bisa saya pantau gitu kan. Pasti si MG sama si BK nih. Nah, saya nggak pantau tuh besoknya. Tahu-tahu di suspend aja kan tanggal 8 tanggal segini nih. Tanggal 3 ini keluar dari tanggal 8, tanggal 13-nya di suspend. Ya. Tuh kan bener kan. Jadi emang pelakunya emang si MG sama si Becky ini ya. Jadi besok untuk teman-teman strategi seperti apa? Mungkin kita lihat dulu ya. Kalau lihat dari sejarah sini nih, sejarah yang di sini, mereka harus mempertahankan dulu, jangan sampai jatuh, walaupun boleh jatuh tapi sedikit nih, kayak Humi nih. Maaf. Kita Humi. Kita kan untungnya saya rekam itu seperti itu, jadi kita bisa tahu Humi di suspend. Coba aja lihat waktu Humi di suspend. Nah, waktu di sini nih kan di suspend juga nih tanggal 12 Februari, tanggal 13 cuma 1 hari doang. Tanggal 13 Februarinya kan dia turun ke bawah dikit. Cuman nggak apa namanya? Nggak longsornya udah nggak gede banget seperti di sini gitu kan longsornya, atau nggak di sini itu longsornya itu lo nggak kayak di sini nih. Nah, makanya dia longsor. Saya bilang ini bandel amat nih gitu kan. Ternyata ada broker yang akumulasi, akhirnya besoknya di up. Nah, mudah-mudahan besok juga seperti ini, bukan besok ya. Jadi ketika ada pengumuman MPIX ini dibuka suspendnya, mudah-mudahan ya terjadi seperti ini lagi nih. Dia akan nahan harga dulu di situ. Nah, lihat besoknya siapa yang akumulasi. Kalau ada si MG sama si BK akumulasi lagi, fix ini mau diangkat lagi atau nggak mau dimainin lagi. Cuman ini teman-teman kita banyak di sini nih ya, teman-teman kita yang nggak bisa diatur istilahnya sama siapapun ya. Mereka punya pendirian, mungkin mereka cerdas. Makanya kita lihat di tanggal 8 Maret ya. Sekarang 8 Maret maaf. 8 Maret itu si XL sana, si XC sama PD sama teman-teman kita nih yang scalpingan juga ada, udah pada ngambil nih. Makanya kemungkinan di sini kan ada yang udah panik gitu kan. Mereka juga mungkin tadinya mau ngambil pisau jatuh gitu kan, tapi langsung disuspend tanggal 13-nya. Makanya teman-teman besok liatin aja. Kalau ada yang teman-teman yang optimis dari teman-teman kita nih, broker teman kita yang optimis, mereka menahannya atau mereka malah keluar gitu kan. Kalau lihat keluar MG sama Becky akumulasi, nah pantau tuh ya, pantau. Nah, besoknya pantau. Terus di sini kan yang bekerja, yang naikin turunnya itu udah disinyalir ya si MG sama si Becky ini. Maka apakah dia akan lagi atau ditukar? Biasanya nih setelah setelah seperti ini biasanya suka ada penukaran tuh. Kita udah ketahuan nih, ganti posisi deh siapa gitu, teman-teman dia juga sebenarnya mah gitu kan. Cuma yang ngambil akhirnya kita tidak akan pernah tahu ya. Itu perkiraan saya. Ya terserah teman-teman mau istilahnya mau berpendapat apa ya terserah kalian gitu kan. Cuman saya berpendapat seperti itu.
Andaikan besok si MG sama si Becky tidak main lagi di sini, mungkin akan dialihkan sama siapa? Nah, kita kan belum terjadi ini, jadi kita harus cari tahu dulu. Tapi informasi sebagai awal adalah Cece ini masuk ya, Cece nih. Kalau kita dari awal dari sini nih, kita lihat siapa ya, tanggal 12 Februari. Kita mulai tanggal 12 Februari sampai tanggal kemarin, kita lihat korennya. Ada si AG. Nah, ini dia nih. Si AG gede. Aduh. Saya berharap kan si Cece nih yang apa nih nguasain porennya. Cuman ini ada si AG. Yang saya tahu si AG emang nekan ke bawah. Seperti apa ya? Arko ya, Arko. Itu Arko yang pegang si AG kan. Yang suka apa namanya maininnya si AG, yang lain-lain lah gitu kan, cuma yang terlihat menonjol itu si AG gitu kan. Ini juga si AG ini, jangan lihat dari harganya ya, ini orangnya banyak, ini istilahnya bukan orangnya banyak, yang saya bilang itu brokernya satu, cuman akunnya banyak gitu kan. Jadi ini kan si Cece baru masuk nih. Saya khawatir kan, tadi saya optimis, wah Cece masuk kan, ternyata pas di semuanya, aduh si AG, bener si AG mah emang nekan ke bawah. Tapi mudah-mudahan tadi istilahnya si Cece sama si AG ini mungkin yang mau didahulukan si Cece dulu dah gitu kan. Kita berandai-andai aja ya, andai kan si Cece main yang dulu, ini lebih halus mainnya. Kalau si Cece akumulasi jual, nanti banting gitu kan. Kalau si AG enggak. Kalau si AG udah main, lihat di saham Akro. Nih, kalau saham Akro itu gap atas. Tiba-tiba di gap atas. Nggak tahu kan, kalau saya kan udah ngebaksa itu ikut ya. Tiba-tiba diangkat. Tiba-tiba dikebawahin lagi, diangkat lagi dikit. Udah gitu, besoknya dia ambil dari bawah, gap bawah. Ambil ke atasin. Nggak nyampe sampai harga penutupan kemarin. Udah di close di situ di bawah, terus tiba-tiba ditaikin sampai harga kemarin. Aduh, pokoknya pusing kalau si AG ini. Harus pintar-pintar. Emang ini apa namanya, mainnya bagus, ini mainnya bagus. Jadi seperti main tidak kemana-mana, di situ-situ aja. Jadi kalau kita beli di tengah juga akan kembali ke harga itu sebenarnya mah. Cuman karena psikologis kita terganggu, akhirnya ada yang cut loss lah gitu, ada yang dikarungin lah. Pokoknya luar biasa si AG ini yang mainnya ya. Jadi harap hati-hati aja. Apabila besok Cece yang porennya akumulasi, itu kabar baik. Kabar baiknya ada 3, bila MG, Becky, Cece akumulasi, itu kabar baik. Dan apabila AG juga nambah muatan, itu akan lebih baik lagi. Maka kita akan lihat pertarungan di emiten MPIX aja setelah dibuka. Kalau dibukanya ya tunggu aja apa namanya, pemberitaan dari bursa ya. Tapi mudah-mudahan sih Senin dibuka ya, mudah-mudahan. Ya mau Selasa juga terserah mereka lah. Yang pasti jangan kemana-mana, jangan khawatir lah dengan digemboknya MPIX ini. Ya kalau kita kegembok berapa sih gitu kan? Ya walaupun istilahnya di sini banyak, ya, di apa namanya, ada XE, ada XL, banyak gitu ya. Intinya kan di sini bukan satu orang doang gitu, banyak ribuan, istilahnya mungkin ratusan ribu lah mungkin yang nyakut di sini gitu kan, dengan nominal yang bervariasi. Ya mereka aja istilahnya, masih foreign aja segini gitu nyangkutnya itu kan, tenang-tenang aja, itu nggak ada istilah menghujat sana sini, malahan udah sini saya dinegokan aja gitu, baru aja segini mulai dinegokan, malah ini di lebih apa namanya, harganya lebih baik lagi kan, 97. Ya mudah-mudahan. Kalau Cece saya lihat sih dia main di bawah ya, di bawah 100 kalau Cece itu. Saya lihat aja Humi dia. Contohnya Humi lah ya. Saya apa namanya, bukan ngejagoin ya, karena kalau Cece masuk ke Humi itu suka agak bahagia gitu. Karena kalau Cece foreign masuk ada tanda-tanda ya, walaupun ya kita kan nggak tahu, cuman ada tanda-tanda aja, sering saya pantau gitu ya. Baik, mungkin segitu aja, mudah-mudahan membantu teman-teman yang dinyangkut di MPIX. Tenang,
karena mungkin ini sebagai peringatan buat emiten, jangan sembarangan ngejual serampangan. Tapi bagi emiten emang mungkin ini taktik dia, kita tidak akan pernah tahu. Mereka punya taktik 1000 gitu, kita pasti kalah di bawahnya. Taktik kita paling berapa sih taktik retail gitu kan, yang tidak bisa menggerakkan, hanya bisa mengikuti aja. Maka ikutin aja lah mereka gitu, tinggal taktik mereka ikutin, pelajari ya, mudah-mudahan bisa dipelajari gitu, bisa dianalisis. Kalau hasil nomor 2, kalau hasil ya, yang penting kita tahu ada ada hikmah, bukan hikmah, ada yang bisa diambil lah dari pembelajaran seperti ini ya. Makanya kenapa saya rekam itu, biar kita bisa biar kita bisa ngambil pelajaran di sini. Ketika di suspend seperti apa, lihat langsung up. Nanti kalau di sini bagaimana, apakah ke bawahin, oh jadi sasaran kedua seperti ini, sasaran pertama seperti ini, yang masuk si anu seperti ini ya. Pokoknya nanti teman-teman harus banyak mencatat juga, jangankan kalian gitu, saya juga mencatat pada gini, bagaimana aksi dari MG dan Becky. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya gitu loh. Nah, nanti saya catat di buku biasanya ya, kalau nggak kasih catatan kecil ya, seperti itulah. Apalagi sekarang udah saya rekam ya, mungkin bisa saya buka lagi rekamannya. Baik, seperti itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Jangan lupa tetap bersabar ya. Baik, segitu aja.